Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-Alang. Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan putra dari Syarif Abdullah Maulana Huda dari Mesir dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Saat pemerintahan Pakungwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah, beliau memerintah Pakungwati dengan mengembangkan daerah Cirebon menjadi kerajaan dan melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Letak kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon awalnya termasuk dalam daerah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan menjadi salah satu kota pelabuhan kerajaan tersebut. Letak kerajaan Cirebon secara geografis di pesisir pantai Pulau Jawa merupakan mata rantai dalam jalan perdagangan internasional pada waktu itu, yang antara lain membentang dari Kepulauan Maluku hingga Teluk Persi. Pedagang yang datang dari berbagai pulau bahkan berbagai negara. Pedagang-pedagang itu antara lain dari Arab, Persia, Malaka, Cina, dan lain-lain. Raja-raja Kesultanan Cirebon. 1. Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon I 1445 sampai 1479 Masehi. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran, putra pertama Sri Bagunda Maharaja Prabu Siliwangi. Dari istri keduanya bernama Subang Larang, putri Gegedeng Tapa, seorang saudagar kaya di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. 2. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bertahta dari tahun 1479 sampai 1495. Ia merupakan penguasa Cirebon atau Sultan Cirebon II setelah penyerahan kekuasaan oleh Pangeran Cakrabuana. Pada masa itu juga Pajajaran ditaklukkan. 3. Sayyid Fadilah Khan atau Fathahilah bertahta dari tahun 1568 sampai 1570. Bergelar Sultan Cirebon III. Ia merupakan menantu Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568, Fathahilah menjadi Sultan Cirebon, di mana ia berperan sebagai kepala pemerintahan di Pakungwati selama 2 tahun. 4. Panembahan Ratu I. Pangeran Mas Zainul Arifin bertahta dari tahun 1570 sampai 1649. Bergelar Sultan Cirebon IV. Ia merupakan anak dari Pangeran Sendang Kemuning, Pangeran Adipati Anom Cirebon I. Permaisurinya adalah putri Sultan Adiwijaya dari Pajang. 5. Panembahan Ratu II. Panembahan Girilaya bertahta dari tahun 1649 sampai 1666. Bergelar Sultan Cirebon V. Ia merupakan anak Pangeran Sendang Gayam, Pangeran Adipati Anom Cirebon II. Perkembangan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaan pada saat Syarif Hidayatullah memerintah. Di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah, kerajaan Cirebon memiliki perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini juga mempengaruhi perkembangan dan penyebaran Islam. Dengan dukungan letak yang strategis, pelabuhan yang ramai, dan sumber daya alam dari daerah pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu kota dagang dan pelabuhan ekspor-impor di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya.
perkembangan pelabuhan Cirebon menghasilkan untung bagi daerah pedalaman. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Hubungan baik Cirebon dengan Kerajaan Demak dan Malaka juga mengalami peningkatan. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, tepatnya tahun 1480, beliau membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selesai membangun masjid, beliau juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Runtuhnya Kesultanan Cirebon. Keruntuhan Kesultanan Cirebon dimulai ketika kesultanan ini dibagi menjadi dua kekuasaan, yakni Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Perselisihan antara kedua kesultanan dan adanya campur tangan politik VOC Belanda yang saat itu menduduki Indonesia membuat Cirebon runtuh secara perlahan. Tahun 1700, kesultanan pecah menjadi 4 kekuasaan. Selain Kasepuhan dan Kanoman, terdapat juga Kesultanan Kacirebonan di bawah Pangeran Arya Cirebon dan Kaprabonan atau Panembahan di bawah Pangeran Wangsakerta. Sejak itu, perdagangan internasional melalui pelabuhan Cirebon sudah berada di tangan VOC. Sejak awal abad ke-18, Kesultanan Cirebon, baik di bidang politik maupun ekonomi perdagangan, mengalami kemunduran karena dikendalikan oleh VOC yang berlanjut hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak abad ke-19 dan masa pendudukan Jepang tahun 1942, di mana sultan-sultan mendapat gaji dari pemerintah kolonial pada masanya. Peninggalan Kesultanan Cirebon. Yang pertama, Kesultanan Kasepuhan. Kesultanan ini adalah salah satu kesultanan yang masih terawat dengan baik karena masih dijadikan sebagai objek wisata kebudayaan oleh warga sekitar maupun wisatawan. Yang kedua, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atas inisiatif Putri Ongtin. Yang ketiga, Keraton Kanoman. Bangunan ini sudah tidak terawat karena letaknya yang tidak strategis dan apabila ingin berkunjung harus melewati pasar tradisional sehingga dibutuhkan perjuangan tersendiri. Keraton Kanoman adalah pusat peradaban Kesultanan Cirebon yang kemudian terpecah menjadi Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kaciribonan. Makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati hanya boleh dimasuki oleh keluarga keraton saja sebagai keturunannya. Masyarakat umum tidak diperbolehkan memasuki makam Sunan. Hal ini dikarenakan begitu banyak barang berharga yang harus dijaga sebagai warisan budaya, seperti guci-guci, keramik yang menurut sejarah dibawa oleh istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina, yaitu Putri Ongtin. Terdapat 9 pintu atau gapura menuju makam Sunan Gunung Jati. Namun pengunjung hanya boleh masuk hingga batas serambi muka pintu. Demikian sejarah Kesultanan Cirebon. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Sejarah adalah masa lalu yang harus kita pelajari di masa kini. Jadi sejarah tidak boleh kita lupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.